yang suka series Dark, sini, kumpul dulu sini yuk. Hey, it's been a while. You feel guilty about the accident? Oke, ya setelah sekian lama gue udah nggak ngeliat lagi Dylan O'Brien yang kalian mungkin familiar dengan dia atau udah tahu dia dari film trilogi Maze Runner ataupun Love and Monster. Film terakhir yang gue tonton dari Dylan O'Brien adalah Love and Monster, dan itu cukup fun menurut gue, dan ya gue cukup suka dengan film dia yang itu. Kali ini ya setelah kurang lebih 4 tahun ya akhirnya gue ngeliat muka dia lagi terpampang di film Candlelight ini. So ya film ini M. Night Shyamalan. Jadi kalian tau lah kalau M. Night Shyamalan ini nih ada 2 kemungkinan film yang dia buat. Kemungkinan yang pertama, filmnya bakal jelek banget, atau yang kedua, filmnya bakalan bagus banget. Tapi tenang, bukan Night Shyamalan yang ngedirect film ini, tapi dia sebatas produser doang. Dan film ini menceritakan tentang seorang anak atau bocah yang tiba-tiba menghilang, dan setelah dicari ke sebuah danau yang bernama Candle Lake ini, ternyata ya di sana di Candle Lake itu tersimpan sebuah misteri, tersimpan suatu cerita yang it's gonna blow your mind. So mungkin ya bisa dibilang yang gua rasain setelah gua nonton film ini adalah secara alur, secara konsep ceritanya itu mirip dengan series Dark. Ya kalau kalian udah pernah nonton series itu, kalian keren. Itu series yang bikin pusing banget dengan family tree mereka. Dan ya kayak gue bilang tadi, kalau film ini juga punya suatu konsep cerita yang sama. Di sini bakal diceritain atau dibingungin dengan family tree dari karakter di sini dan juga misteri menghilangnya itu tadi. Tapi ya karena ini film lebih kuat dalam segi penceritaannya, jadi wajar aja kalau awal-awal film berjalan itu tuh pelan banget. Kita dilihatin tentang karakter-karakter yang cukup banyak juga di film ini. Tapi ya sensasinya terbayarkan setelah kalian menonton film ini sampai endingnya, yang menurut gue wah, ini semacam series Dark yang dibungkus menjadi film yang kurang lebih durasinya sekitar 2 jam atau lebih tepatnya 1 jam setengah gitu, 1 jam 40-an menit, dan cukup menggambarkan apa yang diceritakan oleh series Dark. Ya agak mirip sih emang dengan penceritaannya, tapi dimana film ini lebih lebih ringan gitulah menurut gue ya, dibandingkan series Dark yang terlalu rumit, terlalu kompleks dengan banyaknya penceritaan tentang banyaknya karakter di film itu, tentang banyaknya cabang-cabang lain. Dan karena durasi film ini cukup singkat menurut gue dengan penceritaan yang cukup rumit, tapi ya film ini cukup walaupun lambat di awal, tapi setelah bocah itu menghilang udah mulai klik, udah mulai gue suka karena penceritaannya cukup padat, ada ini, ada itu, ditambahin segi pedang ini, terus juga dibingungin dengan apa sih yang sebenarnya terjadi, siapa dia itu sebenarnya gitu. Itu yang menurut gua buat betah nonton di film, dengan cara mereka bercerita, terus juga kompleksitas ceritanya yang cukup padat. Mereka enggak melebar ke arah yang keluar jalur gitu, karena emang durasinya 1 jam setengah. Jadi mereka padatkan dengan cerita-cerita yang emang mengarah ke karakter utamanya itu tadi. Ya enggak bertele-tele gitulah film ini. Gua enggak begitu ngelihat kekurangannya apa sih di film ini. Gue cukup suka dengan film ini, cukup enjoy dengan misteri yang mereka kasih, dan ya genre-genre yang mereka angkat. Ada misterinya juga, drama, terus ada unsur crime-nya juga tipis. Kalau dipikir-pikir emang ini film begitu mirip banget dengan series Dark ya, dimana ada sebuah tempat yang tiba-tiba menyimpan sebuah misteri, dan tempat itu juga sekaligus menjadi tempat dimana bocah itu hilang. Dan ya dari sanalah permasalahan muncul. Terus dari sana juga kita dijelasin tentang karakter itu siapa. Terlalu ketiplek gak sih? Tapi ya lagi-lagi gue tetap suka dengan film ini, walaupun emang dibilang mirip banget sama series Dark sih. Kalau menurut gue ya, yang udah ngikutin series Dark itu gimana, gue udah kebayang sebenarnya dari awal film ini berjalan gitu. Ada clue-clue sedikit loh, jangan-jangan ini tuh jangan-jangan ini. Udah kayak kelihatan banget karakter-karakter yang mereka selipin
yang itu kayak semacam sebuah clue gitu loh. Gue mau cerita lebih tentang sinopsis di film ini tuh apa, tapi gue takutnya malah spoiler dan mengganggu kalian, kenikmatan kalian buat menonton gitu. Jadi ya udahlah, kalian cukup tonton aja. Kalian tahu kan gimana gambaran series Dark, dan ya bayangin aja itu. Tapi ada satu hal yang kayak kurang bisa gua tangkap dalam film ini adalah kenapa sih tempatnya itu kok bisa membuat orang-orang yang masuk ke situ tiba-tiba lompat ke sana kemari gitu loh. Gua nggak tahu kenapa kok bisa jadi seperti itu ya tempat itu ya. Itu aja sih yang belum terjelaskan di film ini, atau memang itu sengaja dibuat ceritanya mengambang agar muncul teori-teori dan banyak dibicarakan oleh orang-orang ya tentang film ini apa. Atau mungkin kalian udah pernah nonton film Triangle yang dimana karakter utama itu juga kayak terdampar di sebuah tempat yang akhirnya tempat itu menjadi misteri kenapa bisa seperti itu dengan timeline yang cukup membuat otak agak nge-freeze juga sebenarnya. Dan ya itu treatment yang sama juga diterapkan oleh film ini yang gue rasain. Dan ya kalian gak bakal percaya dengan apa yang kalian tonton setelah ngelihat endingnya sih. Itu yang gue tangkap dari film ini ya. Gue suka dengan ceritanya, gue suka dengan cara mereka ngebuat karakter-karakter di film ini menjadi membingungkan kita dengan ya beberapa clue yang clueless juga, tapi sebenarnya itu tuh yang suka misteri dengan slow burn cocok banget dengan film ini. Apalagi buat kalian yang sebelumnya udah pernah ngikutin series Dark juga cocok banget buat film ini, karena ya emang mirip banget dengan series Dark itu tadi ya, Sigmundus Creatus S. Ya silakan ditonton filmnya, udah ada di HBO. Dan ya kalian udah gede juga kalau bingung nonton ini di mana ya cari tahu sendiri lah ya. Dan ini film cukup ringkas, cukup singkat, 1,5 jam dengan penceritaan yang rumit. Dan gue suka walaupun begitu film ini gak kerasa keburu-buru buat diakhiri. Walaupun ya emang gue harapin ada cerita penjelasan tentang suatu lokasi itu, yaitu adalah Candlelight ini tadi, kenapa bisa menjadi tempat seperti itu. Jadi ya terima kasih dan jangan kabur-kaburan.